Oke, balik lagi bareng gue Bang Gulama, asikin aja coy. Ya sedikit ada noise-nya, ya nggak masalah lah ya, daripada nggak sama sekali. Oke, karena ini suasana lagi hujan. Gue baru tahu ternyata Stereo Wall ya, band indie yang divokalisi oleh Sinantia, lupa lagi, rada susah spellingnya ya, rada susah menyebutkan nama si Tia ya. Oke, mereka baru merilis Cut Off the Brick ya, music video. Ini lebih tepatnya lirik video beberapa minggu yang lalu. Nah, gue baru ngeh ternyata, untungnya si video ini muncul di homepage gue, jadi gue langsung simpen gitu ya, dan gue pengen dengerin gitu kayak bagaimana Stereo Wall dengan Cut Off Break-nya ini. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin kayak gimana Cut Off Break dari Stereo Wall. Wah, seru deh kayaknya. Gue naikin volumenya. Visual by HR Azhar. Volcanic Studio. Oh. Gokil. Ini bisa gue bilang ini musik terkeren mereka sepanjang perjalanan Stereo Wall ya. Staring at the ceiling, wondering why my world fall apart. This friend will never fade, but my heart is gone. But my heart is blood. Bagus banget sih buat apa ya, buat fans-fansnya si Nantia yang ngikutin dari cuman di Indonesian Idol doang gitu ya. Banyak yang nggak tahu ternyata. Take your eyes to capture these moments, and we back to against the world. Take your time to remind these moments. We'll be back to against the world. Gila dong. Standing aside the walls, savor all the moments, whispering why my world fall apart. This band is going to end, but my heart is loud, screaming out so loud. Asik. Oh, Tia luar Take biasa. your eyes to capture these moments, and we back to against the world. Take your time to remind these moments. We'll be back to against the world. Take your eyes to capture these moments, and we back to against the world. Take your time to remind these moments. We'll be back to against the world. Take your eyes to capture these moments, and we back to against the world. Take your time to remind these moments. We'll be back to against the world. Wah, gila. Anjir. Udah nih, selesai. Memang kurang nendang sedikit, cuman gokil ini. Wow.
Oke, kita bahas. Aduh, gue pengen banget nge-breakdown lah ya. Oke, kita bahas, kita review. Oke, kita bahas. Sebelumnya salut dulu untuk Stereo Wall, terus juga produsernya. Ya, produsernya kali ini adalah Orico France ya, dan di co-produceri oleh Ray. Liriknya oleh Rama Mairista dan Ray. Terus visualnya by Azhar. Semoga benar ya, AZ. Soalnya AZHR di sini. Salut buat mereka semua yang sudah menggarap Cut Off the Break ini. Karena dalam semenjak gua ngikutin Stereo Wall udah lama banget gitu ya, bisa gua bilang Cut Off the Break ini adalah karya mereka yang tergelap dan terkeras sih sejauh yang gua ikutin ya. Dan ini juga kayak bisa menjadi apa ya, kejutan sih buat orang-orang yang ngikutin Tia cuman dari Indonesian Idol doang gitu ya. Apalagi dewan jurinya Indonesian Idol gitu, kalau tahu Tia bisa membuat musik seperti ini, mungkin mereka akan kaget gitu ya. Bahkan di audisi Indonesian Idol aja mereka kaget kok gitu kan, dengan Tia yang buat kita yang ngikutin Stereo Wall udah lama, yang kita nggak kaget dengan skillnya Tia bisa screaming dan sebagainya gitu kan. Kita udah tahu dia anak emo gitu kan. Nah, oke. Pokoknya pertama salut dulu dah buat para tim produksi di balik layar semuanya ya, buat Stereo Wall dan juga tim dari recordingnya. Karena memang ini karya ini nggak bercanda gitu loh. Maksudnya keren gitu. Pengemasannya sangat keren. Gua mau nge-highlight dulu di masalah musiknya yang tentunya yang gue bilang tadi, ini adalah karya terkeras mereka gitu ya. Musiknya ini lebih sangat mateng kalau gue liatnya, mulai dari mixingnya, masteringnya, komposisinya, ini bentuk termatang mereka sih dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Bahkan juga karya-karya mereka yang nggak jauh-jauh dari ini, gue ngerasa di sini ini malah lebih matang banget gitu dari segi produksi musiknya gitu. Dan juga skillnya Tia yang juga sangat ditonjolkan di sini gitu ya. Ini juga luar biasa menurut gua, karena si Nantia berhasil sangat menunjukkan skillnya dia, kemampuan dia dalam vokal dan juga screaming tentunya gitu kan, sangat ditunjukkan. Cuman minusnya kalau dari segi musiknya adalah di bagian chorus, di mana chorusnya itu ada 3 bagian gitu ya. Itu chorus yang pertama, terus yang di tengah, dan yang terakhir. Gua melihatnya yang pertama dan kedua gue masih mengokekan dengan komposisi yang seperti itu. Tapi di yang terakhir, chorus yang bagian terakhir, memang dengan tambahan kejutan, dia ada screamingnya si Tia ya, dan juga ditutup dengan keras kembali, yang sebetulnya juga musiknya yang penutup chorus yang terakhir itu musiknya juga sebetulnya yang di bagian awal juga sebetulnya. Nah itu memang itu yang menjadi minusnya di kali ini. Dan gue sayangkan banget di chorusnya yang di bagian akhir, menurut gue kurang klimaks, dan juga penutupnya kurang klimaks aja, kayak kurang nampol gitu kalau menurut gue, kurang nampol aja ya, karena si penutupnya malah kayak balik lagi ke yang bagian depan sih menurut gue. Tapi secara keseluruhan memang komposisinya ini mantep gitu. Ada penambahan violin dan sebagainya ya, lebih terasa. Memang penambahan violin akhirnya menambah kesan dark di dalam lagu ini, dan itu juga akhirnya didukung oleh dari liriknya dan juga visualnya. Sangat ketiga komponen ini, antara visual, lirik, dan juga musiknya, ini saling saling berhubungan gitu, punya sinkronisasi gitu kan, yang akhirnya komunikasinya menjadi tepat gitu pada kita sebagai audiens gitu. Nah, terus gue mau bahas di bagian visualnya. Salut juga buat Azhar yang ngegarap visualnya, karena visual yang digarap di sini, lirik video ini nggak cuman sebatas ya udah gitu, yang penting ada liriknya gitu, nampilin liriknya. Enggak, ternyata
dan dia mencoba mengkomunikasikan apa yang ada di lirik dari segi visualnya menurut gua. Mulai yang pertama tentunya dengan kesan bahwa si lagu ini, liriknya ini ada vibe-nya ya dark gitu kan, yang emosinya yang dibawa dari liriknya dark, dan dia mengkomunikasikan dari segi visual juga dark gitu. Dan menariknya lagi, kayak ada di beberapa bagian sangat mewakili liriknya gitu. Mulai yang di depan gitu ya, yang di depan kan ada bagian lirik yang bilang walking outside the door. Yang berikutnya yang but my heart is gone, but my heart is blur. Nah di situ ditunjukkan secara visualnya juga kayak ngeblur gitu kan, juga dikomunikasikan lewat visualnya. Terus di bagian yang masuk ke bridge ya, yang Discolors, mana yang Discolors itu di menit menit ke 1, dan di situ yang di bagian bridge Discolors soak in the dark, it's pull me up. Di bagian situ juga mengkomunikasikan liriknya di si visualnya. Ada ya, kalau lu lihat kan di situ warna tulisannya jadi warna pelangi neon gitu kan. Tapi di dalam sebuah kegelapan gitu. Ya sangat mengkomunikasikan sekali dari liriknya. Itu yang gue lihat dari segi dari visualnya. Itu yang bisa gue mention, dan lain-lainnya iya masih sama gitu. Bisa mengkomunikasikan dari liriknya. Yang gue lihat itu poin plus dari segi penghadapan visualnya. Jadi nggak cuman ya gitu doang gitu kan. Terus kalau liriknya sendiri yang gue lihat ini ya, kalau yang gue lihat ini kayak semacam orang yang melihat dirinya tuh hancur gitu, udah benar-benar berantakan hidupnya gitu, dan dia menyadari akan hal itu. Itu yang gue lihat dari segi liriknya. Dia menyadari bahwa dirinya itu udah hancur, udah berantakan kehidupannya. Dia makanya mencoba melihat itu dari perspektif luar, yaitu dari luar tembok gitu ya, dari luar pintu. Dia mencoba melihat dirinya sendiri yang sudah nggak karu-karuan gitu kan, kehidupannya gitu. Nah, gue ngelihatnya di situ sih. Ini menjadi perspektifnya dirinya dia, tapi yang melihat dirinya sendiri gitu. Dari luar melihat dirinya sendiri yang sudah berantakan. Itu yang bisa gue lihat. Terus kayak kalau gue lihat lagi ya, kayak ini sih sebetulnya, kayak dia tuh yakin akan ada perubahan, atau dia yakin sebetulnya bisa berubah. Cuman antara yakin gak yakin nih gitu loh. Kayak ada dua sisi yang bertolak belakang di dalam dirinya. Satu sisi yang dia ada di luar itu kayak yakin lu bisa melalui ini, lu bisa keluar dari penderitaan lah katakanlah ya, penderitaan ini. Tapi di satu sisi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak bisa gitu loh. Jadi memang antara yakin gak yakin yang gue lihat sih angkanya gitu. Kayak sebetulnya ini juga di bagian chorus kan dia mencoba kayak meyakinkan untuk and we back to against the world, dan kita kembali lagi untuk melawan dunia gitu kan, katakanlah ya, entah menjadi warna lagi bagi dunia atau apapun gitu. Tapi kayak ada sesuatu di dalam hatinya dia juga yang bertolak belakang, yang nggak bisa untuk diubah itu. Jadi ya ini lebih kepada lagu dilema, galau sebetulnya. Ya memang sangat menunjukkan sisi gelap dari diri manusia yang sangat-sangat terpuruk, sangat berantakan gitu. Ya, so itu yang bisa gue bahas kayaknya dari Stereo Wall Cut Off the Brick. So ini keren banget sih menurut gue. Tapi ya ada beberapa minus tadi yang udah gue sebutkan. Jadi secara keseluruhan gue bisa ngasih Stereo Wall Cut Off the Brick adalah 8/10. Yes, 8/10. Oke, thank you banget yang udah mau dengerin review gua. Sebelumnya kalau lo yang belum support channel ini, silahkan subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya kalau sewaktu-waktu gua upload review-review yang baru gitu ya. Lo juga bisa berdiskusi bareng di kolom komentar kalau ada beberapa pembahasan atau review-review yang menarik yang buat didiskusikan lagi. Terus juga lo kalau mau support gue, silahkan klik link yang ada di bawah di saweria.co. Silahkan aja nyawer gitu ya, supaya semakin lebih baik lagi kualitas dalam vlogging gue gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram gue buat update rangkuman dan juga update di seputar dunia metal lainnya.
gitu. Dan juga lo bisa follow Twitter gue kalau mau pengen baca bacotan gue sesekali. Oke, thank you dan bye. Capture